Istriku berangkat keluar kota pagi itu dengan koper kecil dan wajah sedikit cemas. Hanya 3 hari katanya. Tapi entah kenapa rumah terasa jauh lebih sunyi dari hitungan waktunya. Biasanya aku senang kalau rumah sepi, bisa nonton pertandingan tanpa rebutan remote. Tapi kali ini beda. Bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Malam pertama berjalan biasa saja. Aku makan mie instan, menumpuk piring di wastafel, lalu tertidur dengan televisi masih menyala. Hari kedua mulai terasa aneh. Aku baru sadar kalau istriku biasanya cerewet mengingatkanku untuk menutup pagar atau mematikan kompor. Tanpa suaranya, aku jadi seperti kehilangan alarm pengingat hidup. Menjelang tengah malam di hari kedua, aku terbangun karena haus. Rumah gelap. Lampu ruang tamu memang sengaja kumatikan. Saat kembali ke kamar, aku baru menyadari pintu tidak terkunci dari dalam. Padahal, biasanya selalu kukunci. Baru saja aku ingin memutar gagang pintu itu lebih dulu terbuka perlahan. Aku kaget setengah mati. Di depan pintu berdiri ibu mertuaku. Beliau mengenakan daster rumah warna coklat tua, rambutnya digulung seadanya, wajahnya terlihat serius, tapi tidak marah. Aku refleks mundur selangkah. Ibu, suaraku hampir tercekat. Kok masuknya nggak ketuk dulu? Beliau masuk begitu saja, lalu menutup pintu perlahan. Aku masih berdiri kaku seperti anak SMA ketahuan bolos. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Baru bangun bu, Haus. Beliau mengangguk, lalu duduk di ujung tempat tidur. Jujur saja, situasinya canggung sekali. Aku masih memakai kaos oblong tipis dan celana pendek rumah. Rasanya seperti tertangkap basah, padahal tidak melakukan apa-apa. Aku cuma mau bicara sebentar, katanya. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Tidak galak, tidak juga menggurui, justru terdengar ragu. Aku duduk di kursi dekat meja kerja menjaga jarak. Ada apa bu? Istri saya baik-baik saja kan? Beliau tidak langsung menjawab, hanya menarik napas panjang. Aku sebenarnya tidak ingin datang malam-malam begini, katanya lagi. Tapi kalau tidak sekarang, mungkin aku tidak berani. Kalimat itu membuat suasana makin tegang. Dalam kepalaku mulai muncul berbagai kemungkinan aneh. Apakah istriku sakit? Apakah ada masalah keluarga? Atau jangan-jangan aku melakukan kesalahan tanpa sadar? Beliau menatapku cukup lama sampai aku salah tingkah sendiri. Akhir-akhir ini kamu terlihat jauh, katanya akhirnya. Aku mengernyit. Jauh? Maksud ibu? Istrimu sering cerita, katanya kamu lebih banyak diam, lebih banyak menatap layar daripada menatap dia. Aku terdiam, tidak menyangka pembicaraan akan mengarah ke situ. Rasanya seperti diinterogasi, tapi dengan cara yang lebih halus. Ibu hanya ingin memastikan sesuatu. Lanjutnya, aku menelan ludah, mencoba bersikap tenang meski jantung mulai berdebar tidak jelas. Memastikan apa bu? Ibu mertuaku menatapku cukup lama, seolah menimbang apakah kata-kata berikutnya pantas diucapkan atau tidak. Suasana kamar terasa makin sempit, hanya lampu tidur kecil yang menyala, membuat bayangan kami jatuh panjang di dinding. Ibu hanya ingin memastikan kamu masih benar-benar menjaga perasaan anak ibu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Aku menghembuskan napas pelan. Jadi ini bukan tentang kabar buruk, bukan tentang uang, bukan juga tentang masalah besar. Ini tentang perasaan. Saya tidak pernah berniat menyakiti dia, Bu. Jawabku jujur. Beliau tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sepenuhnya tenang. Berniat dan tanpa sadar itu beda. Aku hampir tertawa kecil karena merasa seperti sedang diadili. Tapi aku tahu beliau tidak sedang mencari masalah.
Ada kekhawatiran di wajahnya, kekhawatiran seorang ibu yang terlalu mencintai anaknya. Istrimu itu keras kepala. Lanjutnya, kalau dia sedih, dia simpan sendiri. Dia tidak mau terlihat lemah. Aku mengangguk pelan, itu memang benar. Beberapa minggu terakhir, aku memang lebih sering sibuk dengan pekerjaanku. Lelah pulang kantor, lalu langsung memegang ponsel. Kadang dia bercerita, tapi aku hanya menjawab singkat. Apa dia mengeluh tentang saya? Tanyaku hati-hati. Tidak, itu masalahnya. Jawab beliau cepat. Dia tidak pernah mengeluh, tapi ibu bisa lihat dari matanya. Ada jeda cukup lama. Aku menatap lantai, merasa sedikit bersalah. Ternyata diamku selama ini punya arti yang lebih besar dari yang kupikirkan. Lalu tiba-tiba beliau berkata dengan nada lebih ringan, "Kamu ini sebenarnya sayang sama dia atau cuma kebiasaan saja?" Aku spontan tersenyum kaku. "Bu," pertanyaannya tajam sekali. Beliau ikut tersenyum, bahkan sedikit tertawa kecil. "Ibu cuma ingin dengar dari mulutmu sendiri." Aku bangkit dari kursi dan duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak sopan. "Saya sayang, Bu. Sangat. Cuma mungkin saya terlalu merasa semuanya akan baik-baik saja, jadi lupa menunjukkannya." Beliau mengangguk pelan, wajahnya mulai terlihat lebih lembut. Perempuan itu butuh diyakinkan, Nak. Bukan cuma diberi rasa aman, tapi juga diberi perhatian. Ibu tahu kamu bukan laki-laki macam-macam. Tapi kadang yang membuat rumah tangga retak itu bukan pengkhianatan, melainkan jarak kecil yang dibiarkan lama. Kalimat itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus perih. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku merasa seperti anak kecil yang sedang dinasihati. Di sisi lain, ada rasa aneh karena kami berbicara sangat dekat di tengah malam, hanya berdua. Dalam suasana yang terlalu hening, beliau berdiri perlahan. Saat melewatiku, tangannya sempat menyentuh bahuku, ringan tapi terasa. Ibu tidak bermaksud mengganggu, hanya jangan biarkan anak ibu merasa sendirian meski kamu ada di rumah. Aku menatapnya saat ia berjalan ke arah pintu kamar. Tanganku refleks ingin menahan, masih banyak yang ingin kutanyakan. Tentang kenapa beliau terlihat begitu gelisah malam ini. Tentang kenapa ia datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Sebelum membuka pintu, beliau menoleh kembali. "Besok pagi, kita bicara lagi. Ada hal lain yang perlu kamu tahu." Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Hal lain? Apalagi yang belum disampaikan. Aku hampir tidak tidur semalaman setelah kalimat terakhir ibu mertuaku. "Ada hal lain yang perlu kamu tahu." Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti lagu yang tidak selesai. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Aku sengaja bangun lebih awal, berharap bisa berbicara sebelum suasana menjadi canggung. Saat keluar kamar, aroma kopi sudah tercium dari dapur. Ibu mertuaku berdiri di sana, mengenakan daster yang sama seperti semalam, tapi wajahnya terlihat lebih segar. "Kamu bangun juga," katanya santai, seolah tidak terjadi percakapan tegang tengah malam tadi. "Iya, Bu, siang tadi malam." Beliau menuangkan kopi ke dalam cangkir, lalu duduk di meja makan. Aku ikut duduk di seberangnya. Cahaya matahari masuk lewat jendela, membuat suasana terasa lebih terang, dan entah kenapa lebih jujur. "Istrimu tidak hanya merasa kamu jauh," katanya pelan. "Dia juga takut kehilangan kamu." Aku mengerutkan kening. "Kehilangan? Saya tidak kemana-mana, Bu." "Kehilangan perhatianmu," jawabnya cepat. Dia pernah bilang, "Kamu sekarang lebih banyak diam, lebih sering lelah." Dia takut suatu hari kamu merasa rumah ini bukan lagi tempat yang menyenangkan.
Dadaku terasa sesak. Selama ini, aku merasa sudah bekerja keras demi keluarga. Tapi mungkin dalam prosesnya, aku lupa bahwa kehadiran bukan hanya soal fisik. Ibu datang malam-malam bukan untuk menuduh. Lanjutnya, ibu hanya ingin memastikan kamu sadar sebelum semuanya terlambat. Aku menatap cangkir kopi yang mulai mendingin. Ada rasa malu, ada juga rasa bersyukur. Tidak semua orang punya mertua yang peduli seperti ini. Tiba-tiba beliau tersenyum tipis. Dan satu lagi, jangan terlalu percaya diri. Aku mengangkat wajah, bingung. Maksud ibu, istrimu itu masih cantik, katanya ringan. Kalau kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, bisa saja ada orang lain yang lebih rajin memperhatikannya. Aku hampir tersedak kopi. Bu, beliau tertawa kecil melihat reaksiku. Tenang saja, ibu cuma mengingatkan. Untuk pertama kalinya sejak tadi malam, aku benar-benar tertawa. Ketegangan yang sejak semalam menempel di dada perlahan mencair. Ibu percaya sama kamu, katanya lebih serius. Tapi rumah tangga itu seperti tanaman di halaman. Kalau jarang disiram, bukan langsung mati, tapi pelan-pelan layu. Aku mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Aku sadar, selama ini aku terlalu yakin semuanya baik-baik saja hanya karena tidak ada pertengkaran. Padahal, diam juga bisa menjadi jarak. Siang itu, sebelum ibu mertuaku pulang, aku mengantarnya sampai depan pagar. Ia menepuk bahuku sekali lagi, kali ini dengan senyum hangat. Istrimu beruntung punya kamu, jangan buat dia lupa kenapa dulu memilihmu. Saat istriku akhirnya kembali 2 hari kemudian, aku menyambutnya di pintu dengan pelukan yang mungkin lebih lama dari biasanya. Ia terlihat terkejut, lalu tersenyum malu. Tumben romantis, godanya. Aku hanya tertawa kecil, tidak perlu penjelasan panjang. Kadang yang dibutuhkan hanya perhatian kecil yang tulus. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kejadian itu. Aku belajar satu hal, kesetiaan bukan hanya soal tidak berpaling, tapi juga soal tetap hadir sepenuh hati. Karena dalam pernikahan, yang paling berbahaya bukan orang ketiga, melainkan perasaan yang perlahan merasa sendirian.